loh ya Pak Ibu, seringkali yang mengucapkan itu, pengucapnya nggak sadar. Fa'aina tadhhabun. Allah yang mencipta kita bertanya kepada kita, mengkonfirmasi. Dan pertanyaan ini Allah sudah tahu. Tapi ada ciri khas dalam Al-Quran. Kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang Allah sudah ketahui sebetulnya tentang kita, itu sesungguhnya kita diingatkan kembali, disadarkan kembali. Jadi pertanyaan dari Al-Quran ini, uslubnya, gaya bahasanya, meminta kita untuk merenungkan dan sadar kembali. Fa'aina tadhhabun. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Fa huruf sambung, konjungsi, yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, yang harus segera cepat direspon dan dilakukan tanpa jeda. Peristiwa pertama, kita berkehidupan dari dilahirkan sampai sekarang kita duduk i'tikaf di masjid ini. Beragam usia kita. 40 tahun ke bawah, 40 tahun ke atas. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, demikian seterusnya. Peristiwa pertama. Dari sekian banyak aktivitas yang kita kerjakan, maaf, di situ maksiatnya di situ, ibadahnya di situ. Sampai malam ini. Peristiwa pertama terjadi. Peristiwa keduanya disadarkan kita oleh Allah sampai malam hari ini, dari semua kegiatan yang telah engkau kerjakan, sebetulnya engkau mau kemana di hidayat? Tanyakan pada diri masing-masing. Hei Asep, ada Asep di sini? Oh banyak ya. Gantilah, ini pasti nggak ada nih. Hei Suneo, misalnya, yang nggak ada aja kan? Kamu mau kemana? Hei Adi Hidayat, sudah sekian puluh tahun kau berkehidupan di muka bumi. Sebetulnya kau mau kemana? Dan menariknya dari semua kehidupan itu, kita punya keyakinan satu saat kita akan pulang. Bahkan ketika lihat orang pulang, kita katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat loh ya Pak Ibu, seringkali yang mengucapkan itu, pengucapnya nggak sadar. Ya bahasa sopannya nggak tahu artinya. Kan kalau kita mengatakan inna lillahi, itu tinggal kita diinfokan, kita menyolatkan, kita mengantarkan ke kuburnya, atau mendengar lantas kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156, itu artinya begini. Engkau telah mendahuluiku saat ini, aku pun sama milik Allah. Engkau dan aku, kita sama ya fulan. Kita sama ya fulanah. Engkau mendahuluiku saat ini, kita sama, aku pun akan pulang. Karena engkau dan aku punya Allah. Inna lillah. Engkau dan aku pun punya Allah. Wa inna ilaihi. Satu saat aku pun akan menyusulmu, sama-sama pulang. Nah pertanyaan itu malam ini dibalik oleh Allah. Kalau engkau sadar engkau akan pulang, engkau akan kembali kepada Allah, maka fa'aina tadhhabun. Sampai detik ini sebetulnya apa yang engkau kerjakan dan engkau persiapkan untuk mencari bekal pulang itu? Gampangnya beginilah. Kalau kira-kira malam hari ini kita pulang, biasanya namanya pulang kan seneng ya Pak Rektor ya? Nih gini gampangnya. Saya tes satu saja. Kalau Ramadan selesai, kan mau Idul Fitri kan? Terus kita mudik pulang kampung. Senang tidak? Nah. Si Fulan pulang ke kampungnya. Senang? Mahasiswa sudah wisuda pulang ke rumahnya. Senang? Umumnya semua pulang itu senang. Jamaah Al-Furqan malam ini akan pulang kepada Allah. Senang? Mau bilang senang takut pulang. Nggak senang emang pulang. Ya kan? Nah biasanya problemnya satu. Orang pulang kampung itu senang kalau punya bekal. Anda kalau nggak percaya silahkan cek.
Setiap Ramadan itu rata-rata orang kumpulkan bekal akhirat dan dunianya. Tiket kereta api habis 30 hari sebelum Id itu dimulai. Sebelum Syawal sudah habis. Tiket pesawat habis. Bis naik pun dibeli juga. Dan yang paling menarik, bekal disiapkan karena tahu akan pulang. Dan hebatnya bisa bebek, tapi bekalnya unta tuh. Ya. Nggak percaya silahkan dicek depan, kardus 1, kardus 2 ke atas, belakang, tempelin pohon pisang, gabung lagi belakang. Dan di belakang dituliskan kan, aku pulang, bikin status. Lalu status itu dikirim ke rumah, yang di rumah siap-siap kan? Iya kan? Karena senang itu, dicat kembali rumah. Semua diada-adakan, disambut dengan gembira. Yang nggak ada jadi ada, kreativitas meningkat, tuh kan? Itu kan, mohon maaf itu, kalengnya kan kaleng biskuit, tapi isinya bisa rangginang tuh. Ya. Saya nggak sebut nama supaya tidak di-endorse ya. Ya, betul kan? Kenapa? Karena pulang, dan yang kedua bekalnya siap. Nah itu dijadikan miniasi kehidupan kita, untuk menunjukkan realitas hidup kita itu begitu, akan pulang. Makanya disebut Id itu pulang. Tempat pulangnya ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bikin kitab Zadul Ma'ad, bekal pulang. Waktu pulangnya disebut dengan mi'ad. Ali Imran ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bikin perjanjian, di antaranya janji untuk pulang, dan itu pasti terjadi. Nah, peristiwa ketika dijalaninya skala kecilnya disebut dengan Id. Jadi setiap Id kita ditunjukkan satu saat kita akan begitu. Yang punya bekal senang pulang. Yang kurang bekal sulit pulang. Tak punya bekal susah pulang. Sekarang malam ini kita ditanya kehidupanmu. Sekarang silahkan jabatan setinggi-tingginya, silahkan. Mau jadi pejabat apapun di kampus silahkan izin Prof. Rektor silahkan, dekan silahkan. Di militer silahkan. Sampai bintang 4 jenderal, bintang 5 jenderal besar silahkan. Alhamdulillah. Sekaya-kayanya silahkan. Seilmu-ilmu ditinggikan silahkan. Tapi tetap ujungnya pulang. Dan ini saya ingatkan dari sekarang ya. Biasanya kalau orang pulang, itu berburu satu gelar. Gelar yang lain tinggal. Dan saya sudah mengalami bertemu dengan beragam tadi. Yang pintar bertemu. Yang pangkat tinggi jabatan bertemu. Yang hartawan bertemu. Kemarin baru mengunjungi salah satu, ya di antara yang sosok Allah titipkan harta yang cukup berlimpah luar biasa. Tapi pada akhirnya, puncak akhirnya itu dicari cuma satu. Gimana caranya saat pulang jadi almarhum. Cek di papan nisan. Ya. Jadi pangkat semua yang terkait dengan dunia, kedudukan anugerah itu tinggal. Tinggal dan tanggal. Selesai meninggalkan dunia, meninggal dunia. Itu bukan cuma wafat, bukan. Kalimat itu mengandung arti semua yang pernah dilakukan di dunia ditinggalkan. Tahu artinya almarhum? Almarhum itu yang disayang. Kita baca bismillah setiap hari, bismillahirrahmanirrahim, karena kita minta disayang di dunia dengan sifat rahman, disayang meninggalkan dunia dengan sifat rahimnya. Ketika di dunia mendapatkan rahim, meninggalkan dunia dapat rahim, pulang dari dunia yang mendapatkan rahim itu disebut dengan almarhum. Nah sekarang, bagaimana supaya menjadi almarhum itu? Di pembahasan malam ini, langkah strategis menuju almarhum. Belum ada kajian begitu kan? Ya? Belum ada tema yang sangat luar biasa itu. Ya. Belum ada kajian begitu kan? Ya. Langkah-langkah menjadi almarhum. Tuh, mesti kita bahas. Kita ada berapa menit lagi ke Isya? Tuh, mau almarhum tapi nggak hafal waktu sholat, kumaha teh. Coba cek ke atas, berapa menit lagi? 1 menit lagi. Karena 1 menit lagi, saya berikan rahasia besar.
Ini rata-rata berapa tahun usianya? Udah ambil tengah-tengah aja lah ya. Ambil tengah-tengah 40 lah ya. Kan tengah ke atas, tengah ke bawah ya. Supaya gampang ngitungnya. Lihat sini. Kalau kita ambil 40, pertanyaan saya satu aja. Kira-kira statistik awal, bekal kita, berdasarkan hitungan awal, kira-kira dari usia 40 tahun itu, berapa yang sudah cukup dibawa untuk pulang?